Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami menghadirkan informasi terbaru berkaitan dengan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming, yang beberapa saat yang lalu datang ke gedung KPK bersama dengan kuasa hukumnya, Denny Indrayana. Pemirsa, mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait dengan izin usaha pertambangan. Kita akan langsung bergabung dengan Valentina Chelsea langsung dari gedung KPK. Chelsea, pada pukul berapa Mardani Maming ini tiba di KPK? Ya, Egan, tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kami melihat kehadiran dari Mardani Maming di gedung KPK Jakarta untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di hari ini. Dan tadi dari pengamatan kami, Mardani Maming ini tiba bersama tim kuasa hukum, salah satunya adalah Denny Indrayana, dan langsung masuk menuju ke gedung KPK. Ada sejumlah pernyataan yang sempat dilontarkan ataupun dikeluarkan oleh Mardani Maming sesaat sebelum masuk ke gedung KPK, yang mana tadi Maming mengatakan bahwa dirinya merasa keberatan ataupun menyampaikan protes terkait penetapan dirinya sebagai DPO ataupun buron yang ditetapkan oleh KPK di tanggal 26 Juli 2022 lalu, karena pada saat itu sidang pra-peradilan Mardani Maming terkait keberatan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi IUP ini masih dalam proses ataupun belum diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga tadi Maming menyampaikan protes ataupun pendapatnya terkait penetapan dirinya dalam DPO. Dan tadi juga disampaikan oleh Maming bahwa sebenarnya Maming ini memang sudah berniat untuk datang di tanggal 28 Juli 2022 ini sejak jauh-jauh hari dan sudah dijadwalkan. Jadi seakan-akan ini bukan menyerahkan diri, namun memang sudah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK Kuningan Jakarta. Tadi Maming tiba sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kemudian masuk menuju lobi gedung KPK Kuningan Jakarta dan menunggu sekitar 20 menit. Dan tadi tepat pukul 14.30 Mardani Maming dan kuasa hukum ini naik menuju ke atas ruang pemeriksaan untuk langsung diperiksa oleh penyidik KPK, dan kita hingga saat ini masih menanti kira-kira nanti apa hasil dari pemeriksaan Mardani Maming di hari ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Egan. Ya, Chelsea, melihat KPK yang sudah menetapkan Mardani Maming ini sebagai DPO begitu, apakah besar kemungkinan bahwa Mardani Maming akan langsung ditahan? Iya, kemungkinannya sangat besar, Egan, untuk langsung dilakukan penahanan Mardani Maming ini oleh KPK, karena sebagaimana tadi Anda jelaskan pula sudah ditetapkan sebagai DPO sejak tanggal 26 Juli 2022 dan sudah menjadi tersangka pula dalam kasus ini. Namun kembali dari pihak KPK ini belum menyampaikan konfirmasi ataupun pernyataan resmi, sehingga kita masih menunggu bersama. Namun apabila kita mereview kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh KPK, apabila ini sudah buron ataupun sudah DPO, ini sudah dipastikan akan langsung ditahan, entah itu di rutan KPK ataupun di rutan lainnya. Hal ini pun tadi juga kita sempat tanyakan ataupun sempat mencari konfirmasi kepada pihak KPK. Namun dari PLT juru bicara KPK, Ali Fikri juga mengatakan bahwa nanti menunggu hasil pemeriksaan yang mana nanti baru akan disampaikan usai pemeriksaan dari Mardani Maming di hari ini selesai. Egan. Baik, apabila Mardani Maming ketika masuk ke dalam gedung KPK mengatakan keberatan begitu dia ditetapkan dalam DPO, apakah kemudian ia menyampaikan alasannya kenapa kemudian ia mangkir dalam sejumlah pemanggilan KPK ketika sudah berstatus sebagai tersangka?
Iya, benar sekali Egan. Jika kita mereview ataupun melihat track record dalam kasus ini, penetapan Mardani Maming sebagai DPO disebutkan ataupun dijelaskan oleh pihak KPK ini adalah karena dirinya tidak kooperatif, alias mangkir 2 kali panggilan, tidak datang tanpa ada keterangan. Namun apabila kita melihat dari sejarah kasus ini, di tanggal 21 Juli memang benar Mardani Maming ini sempat dipanggil dan juga mangkir tanpa ada keterangan lanjut ataupun tanpa surat ke KPK. Dan di tanggal 25 Juli, Mardani Maming ini sempat bersurat kepada KPK bahwa meminta penundaan terkait dengan pemeriksaan karena ada proses pra-peradilan yang masih berlangsung di PN Jakarta Selatan. Sehingga dari pihak Maming mengatakan dirinya tidak bisa datang karena adanya proses pra-peradilan yang masih berlangsung begitu di PN Jakarta Selatan. Namun dari KPK Ali Fikri mengatakan sudah ditentukan bahwa DPO ini ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2022, di mana kita ketahui di tanggal tersebut sebenarnya proses pra-peradilan Mardani Maming terkait dengan keberatan dirinya ditetapkan sebagai tersangka ini masih berlangsung dan belum diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena hasil keputusan ataupun hasil penolakan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini baru dikeluarkan di tanggal 27 Juli, artinya 1 hari setelah ditetapkan sebagai DPO. Pun alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan dari Maming ini juga karena dirinya sudah ditetapkan sebagai DPO. Egan. Baik, Valentina Chelsea, terima kasih atas informasinya langsung dari gedung KPK. Pemirsa, informasi dari Valentina Chelsea tadi mengakhiri perjumpaan kita di Breaking News. Kami akan hadirkan berbagai informasi berkaitan dengan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming yang hari ini memenuhi panggilan KPK di program-program kami selanjutnya. Sesaat lagi akan menyaksikan Zone Bis, tetaplah bersama kami di Metro TV.